yang memberikan santunan selain perusahaan? Bagaimana? Sekuat? Jasa. Sepengetahuan Ibu, berapa nominal yang diberikan kepada? 50. Saksi, kan saksi tersebut bahwa ada perhatian dari perusahaan, tiket, peti jenazah. Apakah ada juga perhatian lain dari perusahaan berupa pemberian akomodasi kepada keluarga? Tidak ada. Apakah pernah mendengar ataupun ada kumpul keluarga setelah peristiwa meninggalnya keluarga mengajukan keberatan kepada perusahaan? Sekali lagi, saudara saksi, setelah peristiwa kebakaran dan meninggal salah satu anggota keluarga, perdana berkeluarga untuk keberatan dengan perusahaan karena harus meninggal. Kenapa tidak keberatan? Musibah. Jadi keluarga sudah menganggap itu musibah, jadi sudah mengikhlaskannya istilahnya gitu ya. Masih ada lagi tergugat cukup ya. Terima kasih bahwa ini adalah perkara 213 berkaitan dengan peristiwa kebakaran M105A. Agenda ini pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat. Makanya kami menghadirkan ada 6 saksi fakta, dalam hal ini 4 sebagai penumpang yang selamat dan 2 saksi fakta penumpang yang keluarganya korban meninggal. Dari penyampaian para saksi fakta, yang pertama terungkap bahwa berkaitan dengan kelebihan jumlah penumpang, bahwa bukan kehendak ataupun keinginan, kemauan dari nakoda, ABK, perusahaan ataupun dari siapa, bahwa kelebihan penumpang sesuai fakta persidangan atas inisiatif sendiri penumpang, bahwa di mana para saksi mengaku bahwa sebelum kapal bertolak dari Talaut ke Manado pada tanggal 20 Juli 2020 bahwa sudah ada pemberitahuan dari awak kapal bahwa kepada penumpang yang memiliki tiket untuk segera naik ke kapal karena kapal akan segera berangkat. Dan informasi lainnya bahwa bagi yang tidak punya kepentingan dalam hal ini penjual, pedagang, pengunjung untuk segera turun dari kapal. Itu pertama. Yang kedua, bahwa setelah kapal berlayar sekitar 2 sampai 3 jam, bahwa ada pemeriksaan tiket dan para saksi mengaku mengetahui melihat ada penumpang yang tidak memiliki tiket. Kami bertanya, kenapa tidak memiliki tiket? Alasannya karena jadwal yang mendadak, sehingga saat membeli tiket di agen sudah habis terjual. Baru kedua, ada tugas yang harus berangkat pada saat itu juga. Nah, setelah kami tanya bahwa ternyata yang tidak memiliki tiket ada sanksi, diberikan sanksi berupa tiket harus dibeli. Jadi menjaga supaya ada keseimbangan kos. Kalaupun tidak ada sanksi terima, maka kebanyakan penumpang akan memanfaatkan untuk naik kapal tidak memiliki tiket. Karena itu dalam berkaitan dengan ada penumpang yang tidak tercatat dalam data manifest, itu karena kemauan atau kehendak sendiri dari penumpang. Yang kedua, untuk saksi fakta korban selamat mengaku bahwa menerima bantuan dari perusahaan
berupa 500.000 dan juga mendapat akomodasi tiket kapal secara gratis. Dan dari penumpang yang meninggal sudah menerima bantuan sesuai dengan bukti yang kami ajukan, surat perdamaian bahwa keluarga korban sudah menerima bantuan dari perusahaan sebesar 10 juta dan juga dari pihak asuransi sebesar 50 juta dan juga plus dengan akomodasi serta pemberian peti jenazah sampai pada proses evakuasi dari Rumah Sakit Bayangkara ke rumah penumpang yang meninggal yang kebanyakan di Talaut. Jadi dan ketika ditanyakan apakah para saksi yang adalah penumpang yang mengalami musibah dan juga keluarga korban keberatan ataupun akan melakukan tindakan untuk mempertanyakan sikap dari perusahaan, umumnya mengatakan tidak keberatan. Jadi apa yang sudah diberikan oleh perusahaan itu yang terbaik, makanya dianggap karena ini musibah yang tidak dapat dipastikan sama sekali, makanya mereka bersyukur bahwa ada perhatian dari perusahaan. Selanjutnya kami menghadirkan saksi ahli ketika kapal berlayar itu menjadi tanggung jawab dari nakoda. Subjek hukum yang kedua adalah direksi ataupun komisaris ataupun pengusaha atau pengelola pemilik kapal. Nah, dalam pertanyaan kami untuk posisi perusahaan, apakah berbadan hukum sebagai pihak yang ditarik dalam pihak tergugat, oleh ahli menyebut bahwa harusnya disebutkan direksinya karena berbadan hukum. Dia tidak hanya mencantumkan cuma PT perusahaan, karena mau dicari tahu tanggung jawabnya seperti apa. Karena di situ ada pribadi ataupun komisaris sekaligus juga perusahaan. Makanya ketika kami bilang kalau gugatan hanya menyebutkan PT SPI oleh ahli ini kabur, ini dijelaskan juga jabatannya. Dan yang kedua, kepada pemilik kapal tersebut nama pribadi orang. Nah, kami menunjukkan bukti dan diperlihatkan oleh ahli bahwa dokumen yang ditunjukkan itu sah resmi bahwa pemilik dan pengelola itu adalah PT SPI. Dalam gugatan tersebut pemilik adalah nama orang dan tidak sesuai dengan dokumen. Karena itu ketika kuasa hukum penggugat menanyakan apakah bisa sekalipun tidak tercantum dalam dokumen disebut sebagai pemilik kapal, karena kebanyakan umumnya ahli menyebut tunjukkan bukti supaya dia bisa memberikan penjelasan dan tidak ada bukti. Selanjutnya untuk posisi nakoda oleh ahli menyebut harusnya jangan ditarik sebagai turut tergugat, harusnya ditarik sebagai tergugat satu sesuai dengan aturan Undang-Undang 17. Nah, ada pihak lagi yang disebutkan bahwa Syahbandar oleh ahli menyebut kapal resmi beroperasi ketika mengantongi surat persetujuan berlayar SPI. Kami sudah menunjukkan bukti itu, maka ini kapal layak laut. Nah, ketika dia terjadi kelebihan penumpang, harusnya Syahbandar mengambil tindakan. Karena itu, karena ada gugatan berkaitan dengan pasal 1365 haruslah ditarik. Tidak hanya itu, kami menunjukkan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama antara perusahaan dan asuransi. Oleh ahli menyebut bahwa sesuai aturan itu wajib hukumnya perusahaan itu mengasuransikan itu supaya ada peralihan beban tanggung jawab diberikan ke asuransi. Makanya ketika saya tanya apakah dalam gugatan harus ditarik, pihak
Oleh ahli menyebut bahwa harus ditarik supaya untuk mencari kebenaran material, supaya bisa dihitung nilai kerugiannya secara nyata, baik material maupun imaterial. Selanjutnya berkaitan juga dengan manifest, data manifest yang saya tanyakan secara legal formal. Data manifest menumpang dengan SK Bupati Talaut kalau sesuai aturan mana yang memiliki kapasitas legal formal. Oleh ahli menyebut bahwa patokannya sesuai undang-undang adalah data manifest. Untuk data penerima bantuan itu adalah menjadi tanggung jawab memang pemerintah kepada masyarakat yang mengalami musibah. Jadi itu pada persidangan pemeriksaan saksi dan juga berkaitan dengan ada agenda perpu tambahan bukti lagi supaya menjadi kasus ini terang. Terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan saksi ahli tadi, sekaligus membantah profesi dari penggugat, jadi tidak bisa mengadakan sita jaminan kepada objek yang berbeda. Nah, jadi ada satu tambahan lagi dari saksi-saksi yang telah kami hadirkan tadi. Ternyata dari salah satu saksi yang kami hadirkan tadi itu masuk dalam legal standing penggugat, dan ternyata terungkap dalam persidangan salah satu dari penggugat ini yang dikuasakan lewat kuasa hukum penggugat ternyata tidak pernah menandatangani kuasa untuk menggugat kami. Jadi mungkin akan kami proses lebih lanjut. Terima kasih. Terkait barang Pak yang hilang Pak, bisa dijelaskan menurut ahli tadi? Jadi sesuai dengan pasal 533 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jadi sangat jelas di situ menerangkan bahwa perusahaan atau pengangkut tidak bisa dituntut ganti rugi atas barang yang dibawa penguasaan sendiri yang tidak didaftarkan dalam manifest. Jadi cukup jelas pasal itu. Dan ada juga korelasi dengan Undang-Undang 17 pasal 40 ayat 2, sama, isinya sama. Jadi pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang bawaan yang dalam penguasaannya sendiri. Jadi perusahaan itu tidak bisa bertanggung jawab. Baik, kesempatan pertama kepada Mas Bukan, silakan. Terima kasih yang mulia majelis hakim, penggugat dan saksi ahli yang ini berkesempatan hadir. Tadi sudah secara detail ahli punya keahlian. Saya mengawali dengan pegangan Bapak. Ada pegang gugatan. Berarti sudah baca gugatannya. Saya masuk pada subjek berkaitan dengan gugatan. Boleh pendapat ahli berkaitan dengan subjek hukum, ada kaitannya dengan 1365, boleh dijelaskan? Baik, kasusnya karena menyangkut dengan kapal, maka aturan di dalam hukum perdata itu kan ada hukum dagang. Perdata hukum dagang adalah bagian daripada perdata, khususnya hukum 2 sama hukum 3 kalau perdata. Kemudian ada aturan-aturan yang turunan dari itu, yaitu Undang-Undang 21 tapi sudah direvisi Undang-Undang 17 2008. Kemudian ada 2 pelaksananya, tidak ada peraturan yang menteri, saya tidak baca lagi, hanya Undang-Undang 17 itu 17 2008. Jadi sesuai ketentuan itu, maka kalau di dalam
pidana kota dalam operasionalnya itu di situ. Jadi kapal dia belum tentu sebagai pengusaha atau pengelola. Karena ada sistem kapal itu ada percakapan, kita sendiri. Tapi ada juga yang bentuknya adalah dia sebagai pemilik dan dia sekaligus langsung mengelola. Nah, sehingga di situ harus bentuknya kalau kapal berbendera Indonesia atau bangsa Indonesia, maka harus berbadan bentuk PT. Nah, sehingga kita kalau dalam ada masalah, maka di sini harus dibuka adalah harus badan hukum. Karena badan hukum itu ada direksinya, komisarisnya, beda dengan tanggung jawabnya. Untuk penentuan tanggung jawab maka harus jelas seperti itu. Direksinya tanggung jawab beda dengan komisaris. Karena ini saya tanggung jawab itu berbeda. Hasilnya kita mencari siapa yang tanggung jawab dalam maksud hukum ini. Ada badan hukumnya, kemudian ada nakodanya, ada pengelolanya, kemudian ada di situ ada bagian-bagian, bagian mesin, bagian APK, bagian ini dan lain sebagainya. Jadi saksi berkaitan dengan regulasi turunan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dalam gugatan ada penyebutan tergugat satu PT SPI. Apakah harus ada penyebutan lagi direksi, nama orang atau nama jabatan atau seperti apa? Harus itu. Makanya saya katakan tanggung jawabnya terbuka. Kalau direksi melakukan kesalahan, belum tentu komisarisnya dibakar. Jadi harus disebutkan jelas secara mendetail Harus namanya sebagai direksi. secara subjek hukum, subjek hukumnya. Jadi direksi atau di komisaris karena ada beban tanggung jawab di situ. Terus kalau ada di penyebutan ini pengusaha artinya apa? Pemilik kapal atau? Dan pengusaha apa di pengusaha pengangkutan atau pengusaha sebagai apa? Pengangkutan barang atau sekaligus dengan pengelola. Kayak seperti pesawat. Pesawat lain belum tentu dia mengelola badan. Saya berulang-ulang di Sorong kasus semacam itu. Jadi di situ ada perusahaan lain memutus hubungan perjanjian dan hubungan kontrak dengan pengelola sepihak. Dan ada pengelola ini